Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum tausiah ya, itu jawab salamnya kita luruskan dulu. Lalu anak-anak baru, anak-anak siswa-siswa baru, santri-santri baru, dalam kaidah tajwid, kalau sebelum al-qamariyah, yes, di dalam kaidah tajwid, kalau ada as-samsiyah sebelumnya itu harus hidup hurufnya, ya. Al ada dua, al-qamariyah ada as-samsiyah, ya. Jadi mimnya harus hidup. Jadi kalau jawab salam itu mimnya harus hidup, jangan wa'alaikum, wa'alaikumus, karena di depannya ada lam samsiyah, ya. Jadi jawabnya jangan waalaikumsalam, tapi harus lengkap, mimnya harus hidup, nggak boleh mati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham? Mimnya harus hidup, jangan waalaikum tapi waalaikummus. Jangankan anak-anak yang baru nyantri, yang tua aja keenakan waalaikumsalam. Jadi sekedar paham ya, mimnya harus hidup, waalaikumsalam. Ayo kita buktikan kalau sudah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, seperti Al-Fatihah. Nanti kalau ada acara-acara kompak, ya, jawab, katanya kok beda itu santri Al-Fatihahmu. Waalaikumsalam itu dasarnya apa tuh? Nah, sekarang udah paham ya, ya. Ini mah bukan ceramah, ngobrol aja sama anak-anak santri, ya. Coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kencang yang lakinya kayaknya, lebih banyak gitu ya. Paham ya, alhamdulillah sudah paham tentang jawab salam ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin. Ya Rabbana salli wa sallim daima ala Rasulil Mustafa Muhammad wa alihi wa sahbihi wa kulli man azamahu fi kulli halin wa zaman. La siyama fi syahri wa huwa yulad wa fihi kulli mu'minin yuwahid lillahi billahi alladhi qad amila bil wahidiyati bi fardil ula. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
أوصيني وأوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Al-ayah wa qala aydan inna indata syuhur indallahi 12 syahra. Al-ayah wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana yawmu khairun min alsihi fa huwa rabihun ila akhir. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang bertakwa, umat-umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia kepada ajaran seraya pada pagi yang cerah ini dalam bulan Muharram 1442 Hijriah, dengan izin Allah, dengan kekuatan Allah, dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, biqauli alhamdulillah summa alhamdulillah ma'alhamdulillah. Karena dengan izin, hanya dengan izinnya, hanya dengan izin Allah kita dapat melangkahkan kedua belah kaki, mengayunkan kedua belah tangan, hadir di tempat ini, duduk bersimpuh. Kalau tanpa izin Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hamba Allah yang tidak mempunyai daya dan kekuatan kecuali izinkan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak saudara kita, banyak teman-teman kita yang hari ini berbaring di rumah sakit tidak bisa bangun. Yang hari ini banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa melangkahkan kaki karena kakinya sakit stroke. Banyak saudara dan orang tua kita, tetangga kita yang tidak bisa kencing. Karena apa? Karena prostat. Ada juga teman kita yang nggak bisa berak. Ada teman kita yang nggak bisa mendengar dan nggak bisa melihat dan nggak bisa menelan air minum dan makanan. Kita alhamdulillah itu perlu kita syukuri nikmat Allah. Kalau mau kita hitung, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Lautan dijadikan tintanya, seluruh ranting di dunia ini dijadikan penanya untuk nulis berapa jumlah nikmat Allah, nggak bakal kehitung. Jangan nikmat makan, nikmat kentut saja. Ada Abah pernah bawa 2 orang yang nggak bisa kencing dan nggak bisa kentut ke rumah sakit. 2 hari 2 malam, aung-aung. Sampai di rumah sakit Trengsewu, rumah sakit lama, udah nggak tahan. Cepat banget, ini stop cepat ini. Kenapa? Nggak bisa kencing, nggak bisa kentut. Suster nyikapinya tenang saja. Tenang aja Pak. Tenang gimana Pak? Udah susah juga. Begitu dibaringkan, suntik kentut. Gimana Pak? Nambah lagi dia kentutnya. Terus dalam jangka beberapa jam kentut terus. Udah Pak, saya mau kalau udah pokok pulang aja. Udah kentut sehat.
Ya kalau bapak udah merasa enteng, ya boleh pulang. Tapi belum ada BPJS. Berapa sus itu bayar? Pasang 1,5 juta. Jadi 1 kali tutup 500.000. 3 kali tutup 1,5 juta. Itu kalau kentut mesti dibayar sama Allah. Berapa kali ente kentut sehari semua? Waktu itu tersebulan 10 kali berarti kamu harus bayar berapa? Sama Allah 10 juta kentutnya. Berarti nikmat Allah itu mahal. Betul. Kencing nggak bisa kencing, bayar sampai 45 juta nggak bisa kencing dong. Berarti nikmat Allah itu mahal. Perlu kita syukuri. Kita yang hadir ini masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan oleh Allah, bisa duduk bersama-sama di tempat yang mulia ini. Perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bi qouli alhamdulillah, summa alhamdulillah, ma'alhamdulillah. Luar biasa. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Allah jadikan pertemuan kita di bulan Muharram ini di Pondok Pesantren Al-Fatah ini senantiasa dijadikan oleh Allah pertemuan yang membuahkan manfaat, barokah, maslahah di dunia wa dunya hatta al-akhirah. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini menjadikan asbab turunnya hidayah Allah Subhanahu wa taala yang dapat menghantarkan kita, khususnya anak-anak santri, berikan tambah sehat, tambah kerasan, orang tuanya diberikan kesehatan, murah rezekinya, cepat ngirim lagi, tambah kencang. Kalian harus banyak-banyak berdoa di tempat yang penuh berkah ini. Doain bapak, ibu, tambah kesehatan, tambah rezekinya, ya. Bisa ngirim kalian yang dalam keadaan lagi berjuang. Tentunya juga mudah-mudahan menjadikan asbab turunnya cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dapat menghantarkan COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah, segera dihilangkan dari permukaan bumi ini, agar kita yang ibadah, yang mondok, yang pesantren tidak punya rasa takut dan was-was, tenang, nyaman, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dengan tenang. Bi barakati umur kita, bisiril Fatihah. Iya kena pada Yunus lain Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu terlimpah dan tercurah kehadiran Nabi Agung yaitu Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Dengan harapan mudah-mudahan terlimpah pula pada keluarganya, para sahabatnya, para kekasih Allah, para ulama amilin, para malaikatul muqarrabin, para tabi'in wa tabi'at. Ayatnya akan tercurah kepada kita sebagai pengikut beliau yang mengakui kenabian dan kerasulan beliau, serta kita mengamalkan syariat dan sunnah beliau. Kita yakin telah akan diakui oleh beliau sebagai umat beliau yang hakiki, yang telah akan mendapat tetesan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang sangat kami menghormati dan kami memuliakan Al-Mukarramah Ibunda Hajah Resneli beserta keluarga putra putrinya, mudah-mudahan ditambah kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah keberkahan dan kemuliaannya. Senantiasa kita harapkan doa dan fatwanya serta barokah ilmunya. Amin ya rabbal alamin.
kesepuhan kita, orang tua kita, tokoh kita, komite kita, Bapak Pimin. Kita doakan tambah sehat, Bapak. Berkah, ikhtiar beribadah, sehingga selalu memperhatikan tentang keberadaan Pondok Pesantren Al-Fatah. Kita doakan panjang umur beliau. Amin. Selalu rindu beliau terhadap pesantren. Dan kalau beliau sampai saatnya nanti dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Kalau para kiainya masuk surga, komitenya ikut masuk surga. Amin. Amin ya Rabbal. Sangat luar biasa. Saya perhatikan orang tua satu ini luar biasa. Hidup aura pesantren ini salah satu beliau gerak tanpa pamrih, sangat luar biasa. Akhirul kiram, Ananda Kiai Abdus Fatah Al-Bahrain Al-Hafidh selaku pimpinan atau pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah ini, kita doakan sekalipun muda dalam usia tapi tua dalam ilmunya, mudah-mudahan Allah tambah pemahaman ilmunya, tambah kesabaran, tambah keberkahannya, dan mudah-mudahan Allah dekatkan jodohnya. Amin ya Allah. Untung banget santri doain gurunya cepat kawin. Amin. Akhirnya kita Madinda Ustaz Agus Nasor Al-Kafri yang juga sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Mudah-mudahan beliau ditambah keberkahan dan kemuliaannya, senantiasa kita harapkan dan fatwanya dan barokah ilmunya, dan juga mudah-mudahan Allah dekatkan jodohnya. Karena ini perlu doa kita semua ya, supaya nanti manggilnya ada Abah Yai, ada Abu Nyai. Sekarang mah belum punya Abu Nyai dan Teteh Nyainya ya. Oleh sebab itu kita doakan semua. Adinda Ustaz Khairul Anam yang alhamdulillah sekarang sudah punya Abu Nyai. Alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan cepat punya ngomongan, punya soleha. Amin ya Rabbal. Benar, kamu doain supaya cepat pengen ngasuh anak-anak, pengen ngasuh putra-putrinya. Alhamdulillah. Khusus kepada Ibu Rahma Nayatri SE selaku Kepala Sekolah MA Nurul Fatah yang sangat kita hormati, sangat-sangat kita akui kegigihan beliau dalam mengasuh, membina, membimbing kita semua di dalam pendidikan formal. Senantiasa kita doakan tambah panjang umur, tambah berkah, tambah kesehatannya. Senantiasa kita harapkan doa dan fatwanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu Nurlela SE juga selaku Kepala MTS Nurul Fatah yang sangat kita hormati. Mudah-mudahan kita akan ditambah kesabarannya, tambah keberkahan dan panjang umur di taatullah. Amin ya rabbal alamin. Para dewan asatidz, ibu-ibu, para dewan guru MA dan MTS yang sangat-sangat saya hormati. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, kenapa? Nggak tahu namanya. Ya, mudah-mudahan kesemuanya para dewan guru Nurul Fatah senantiasa ditambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Santriwati yang sangat saya hormati, mudah-mudahan kalian semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya tadi malam ada yang ke rumah ketemu saya. Saya lagi berdangan ke Kamarna. Ada yang ke rumah, katanya Bang Budi, mana Bang Budi? Bang Budi. Mau apa dari Al-Fatah, kata saya bincang. Mau apa Din? Apa lagi dulu Pak? Besok mau mahramah. Di mana di pondok pesantren? Kok udah ada kami? Ya, itu Pak, kecil-kecilan. Oh ya. Ya kecil besar sebenarnya pahalanya sama aja sebenarnya.
Jadi bisa nggak Pak besok? Program hari ini saya sebenarnya sampai dengan Tuhan nanti mau nengok orang sakit guru kami di daerah. Tapi karena Bang Udin minta hari ini ke sini, ya alhamdulillah dengan izin Allah saya insya Allah siap. Demi Al-Fatah, demi pondok pesantren, insya Allah siap. Tapi yang namanya ngedadak begitu Din, ya Bang Udin ya namanya ngedadak ya begitu. Kalau undang organ maka bakal mau mendadak begini. Biduannya satu di Kota Agung, satu di Prensewu, tapi kumpulin dulu. Bisa juga ya secara mendadak, tapi nembak. Jadi tembak sini tembak sana. Jadi bayarnya agak gede gitu. Kalau selama mah nggak nembak-nembak, sekalipun mendadak juga sama aja. Para dewan guru, para satid, anak-anakku yang sangat saya hormati, berbicara tentang tahun baru Hijriah. Nah inilah fungsinya kalian mondok. Mondok itu minum, tapi yang jelas kalau mondok saja tidak nyantri, itu dengan HS doang. Ya. Mana mondok mana HS doang, numpang HS doang mondok, tempat tidur itu mondok. Tapi kalian nyantri, ya nyantri di pondok pesantren minum, kami nyantri. Tujuannya apa? Kalian pesantren, ya harus punya tujuan. Nawaitu raf'al jahli an nafsi fardhanillahi ta'ala. Niatnya kesini kamu baik yang sekolah, baik yang nyantri adalah niat menghilangkan kebodohan dari badan kita sendiri. Niatnya yang sekolah jangan niat mau cari ijazah. Niatnya menuntut ilmu, menghilangkan kebodohan dari badan kita. Itu hukumnya apa? Wajib. Wajib apa? Wajib ain. Bagi orang yang punya kepala lengkap, itu adalah wajib hukumnya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimati. Wajib bagi laki-laki dan perempuan, muslim laki-laki, muslim perempuan. Jangan tujuan cari ijazah. Ijazah mah bisa direkayasa. Tolong Ibu Mama, saya ini IQ-nya ini Bu Mama. Tolong ya, saya ini nilainya gedein, lulusin saya. Saya kasih Bu 17,5 ya. Kalau gurunya memang materialistis, selesai ijazah itu dapat. Gampang kalau ijazah mah bisa direkayasa. Ya, kalau cari ijazah sekolahnya males-malesan juga, ini bisa. Mau nggak jelas juga dapat itu. Kalau ijazah. Tapi kalau pondok pesantren di kamu nyantri, tolong harus batal. Saya ini nggak bisa Fatihah sampai dengan tolong ini sejuta saya supaya dia mungkin bisa aja, nggak bisa. Saya kasih sebentar Ibu, dan anakku Mbak Hani silakan Pak. Tidak bisa ya, tidak bisa direkayasa. Pak Agus Nasor, saya ini bisa ceramah, katakanlah saya bisa ceramah jadi duit 1 juta, bisa bilangin aja si Kasiman bisa ceramah gitu. Ya nggak bisa, kalau sekaligus dibayar 2 juta sudah bilang sih itu bisa ceramah, nggak bisa. Ya, kalau ijazah bisa direkayasa. Kalau kalian mondok atau menyantri di majelis ini tidak betul-betul tekun, tidak waktu di zamani, tidak lebih tertaklim gelar, waktunya harus lama.
Nyantri baru 2 tahun 3 tahun pulang, ngomong sama udah pulang, kata ibunya goblok bener itu Al-Fatah. 3 tahun anak saya nggak bisa apa-apa. Loh, kalau 3 tahun mah masak aja belum bisa. Jangan suka goblok-goblokin guru di pesantren. Woi itu udah 3 tahun di Al-Fatah tuh, Fatihah aja belum lurus itu, goblok bener guru Al-Fatah itu. Jangan semudah goblokin guru, ya. Waktu di zaman itu, waktunya harus lama pesantren itu. Haruslah lama. Tujuannya apa? Supaya mendapat ilmu. Sama ilmu apa? Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu Al-Quran. Tidak mudah, bukan hasil tidur. Hasil tidur, bangun tidur, udah ada bisa ngaji. Prosesnya harus apa? Ya, harus kita ngikuti semua kegiatan yang ada di pesantren ini, kita ikuti. Apa itu santri? Ini ada anak abah ini baru pulang dari santri, alumni Al-Fatah, alumni sini, MTS-nya di sini tutup. Namanya Muhammad Fajri, SPD, baru pulang dari nyantri itu, alumni Al-Fatah. Dulu di Al-Fatah di sini kecil banget, buat kerampengannya ekor paling kecil banget. Sekarang alhamdulillah dah jadi tinggi sama tuh dengan Gus Nasor kayaknya. Cuma bedanya kalau Gus Nasor rumahnya gondrong, anak abah enggak. Kenapa? Dia punya tujuan khusus, ya. Kamu jangan ikut-ikutan ke Gus Nasor. Boleh kamu gondrong, tapi ilmunya harus gondrong kayak dia. Ya, kamu kan ilmunya belum gondrong, baru dikit. Gak boleh ikut-ikutan. Artinya santri itu, dengerin, santri itu sinnya santri adalah satrul aurat. Santri itu harus nutup aurat. Apa sinnya? Satrul aurat. Kudu nutup. Jangan anak santri pakai Hawaii, pakai lepton, bukan santri namanya. Anak-anak muda, anak santri mau pulang, pecinya dilipat, kantongin, lo pakai okem di sebelahnya merah biru. Takut nih, takut dibilangin anak santri, malu dibilangin anak santri. Satrul auratnya nutup aurat semua. Alhamdulillah. Nunnya apa? Nahi mungkar. Harus berani mencegah kemungkaran santri itu. Oh, jangan gitu Pak, itu nggak baik. Harus bisa cegah itu anak santri itu. Jadi malah bisa langsung malah didukung. Nah, harus kamu berani anak santri mencegah kemungkaran. Santri tanya tarkul maksiat, harus meninggalkan kemaksiatan. Maksiat itu anak santri harus ditinggalkan, ya. Dengerin ya, harus meninggalkan kemaksiatan. Apa diantaranya maksiat yang banyak kita lakukan sekarang? Di antaranya kalian semuanya anak santri sudah di dalam lingkungan pondok pesantren ini, jaga juga korup pesantren, ya. Jangan sampai keluar di luar komplek ini maling, di luar komplek ini nyopet, di luar pondok pesantren ini kalian minum, mabuk, nyabu, ya. Nah, harus kalian tinggalkan maksiat, tarkul maksiat. Rohnya apa santri itu? Ro'aitul hasanah, harus melihat kebagusan-kebagusan.
Yang kamu lihat kebagusan saya santri mah ya. Ra'aitul hasanah. Melihat kebagusan pengajian, takliman, marhabanan, hadrohan, zikiran, salawatan. Yang kalian lihat itu kegiatan-kegiatan itu, ya. Orang lihat berjamaah, orang lihat marhabanan, lihat yang baik-baik. Namanya santri begitu, ya. Jadi satrul aurat nahi mungkar, tarkul maksiyah, ra'aitul hasanah. Ya, itu santri. Tapi kalau hanya mondok doang, cuma tidur doang, ya. Tujuannya kalian digodok di pesantren ini supaya punya ilmu, supaya punya ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu itu hurufnya 3, ain, lam, mim. Ainnya apa? Ainnya illiyin. Orang yang berilmu itu tinggi. Dan Allah akan angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman beberapa derajat. Jadi ilmu itu ilmu tinggi. Dimanapun Anda berada, kalau orang yang berilmu diangkat oleh Allah derajatnya setinggi-tingginya. Maka kalau sudah orang berilmu, sekalipun nyumput di pojokan bagi min, kalau orang berilmu mah kelihatan aja. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya, mencorong aja kelihatan. Misalnya Agus Nasor datang belakangan ditaruh di pojokan sana. Itu yang naruh goblok itu. Kalau Agus Nasornya nggak protes, saya ini berilmu loh, enggak. Tapi yang nggak terima ilmunya ya. Makanya MC, anak-anak kalau nanti kalian jadi MC di rumah masih di kampung masing-masing, yang harus kamu hormati itu ulama-ulama dulu, ya, jangan pejabat-pejabat dulu. Ini mau hormat Bapak Camat, hormat Bapak Kepala Pekon, hormat Kepala Dusun, hormat Pak RT. Yang terhormat Ustaz. Ustaz terbelakang. Pelecehan itu. Kenapa? Para alim ulama, orang yang berilmu tinggi harus diutamakan itu. Karena kalau kiai, para alim ulama nggak ada mantan, nggak ada bekas. Presiden masa baktinya 5 tahun, selesai jadi presiden apa sebutannya? Mantan presiden. Gubernur 5 tahun, selesai jadi gubernur, mantan gubernur Safruddin. Bupati 5 tahun, Paujan Saim, mantan bupati Tangerang. Betul? Kiai ada mantannya nggak? Ada bekas itu, bekas kiai, bekas ustaz ada nggak? Makanya ya orang berilmu itu ilmu tinggi. Maka kalian harus punya ilmu, nanti Allah angkat derajatnya. Di pondok pesantren ini kalian menerima ilmu supaya Allah nanti angkat derajatnya karena kamu beriman dan berilmu. Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Sekarang mah kamu yang lagi berjuang. Makannya sepiring ikan asin 1 iris, cuma sedikit ya. Berkah enak aja ya betul. Allah. Terus gimana? Disuruh makannya dikit nggak bisa nambah, dikit doang. Asin juga dengan kepalanya doang. Kapan? Nanti kalian kalau sudah jadi orang berilmu, ikan segini buat kamu nanti. Siapa? Saya ngundang Ustaz Udin. Satu tunggu gede banget. Padahal dimakannya cuma sedikit doang sama kiai. Tapi siapinnya gede banget. Kenapa?
balas dendam kalian lagi mondok dari pesantren ini ikan asin dengan palanya doang. Begitu sudah jadi orang berilmu, ayam berangkat sama. Alhamdulillah. Kenapa orang berilmu itu tinggi? Tidak kayaknya minta, saya minta bekal. Enggak, karena orang yang diundang itu orang berilmu. Ngedadak pokoknya ayam kampung dipotong. Buat Bang Mudi habis ceramah. Wah, alhamdulillah orang berilmu luar biasa. Makanya orang yang berilmu itu mahal, tinggi. Mau jadi orang yang tinggi derajatnya? Tekun, pesantrennya lah luar biasa. Jangan banyak pulang terus, yang banyak tidur terus, izin terus. Ya, harus betul-betul tekun. Orang yang berilmu itu tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadapan manusia. Kalian di sini dikasih batasan jajan sehari berapa ribu? Berapa? 20. Kalau orang yang boros nggak cukup itu, kata ibunya, ya Allah, anak saya jajan 10.000 sehari, nggak cukup itu Pak. Beli bakso aja bersama mampu habis. Sedih saya pesantren anak jalan patah batas 10.000 sehari. Namanya lagi berjuang, nak ya, lagi berjuang. Nanti kalau kalian sudah jadi kiai, jadi orang yang berilmu, bukan sehari, hanya 1 jam saja sudah disiapkan oleh panitia sekian juta. Alhamdulillah. Itu perjuangannya kalian di pesantren luar biasa. Jadi sekarang mah nggak apa-apa, 10.000 dirit ya, gitu. Tapi kalian ikhlas. Nanti kalian di saat sudah memiliki ilmu, Allah akan angkat derajat kalian. Bukan 1 hari 10.000, 1 jam sudah dibayar 45 juta. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kalian berilmu. Terus dari ini itu ke lam. Orang berilmu itu latif, halus, ramah, sopan, santun. Orang berilmu itu nggak kasar. Tapi kalau orang yang tidak punya ilmu berdasarkan nafsu, kasar. Kalau orang berilmu mah lembut, bukan berarti ngalah, tapi bisa mengendalikan hawa nafsu karena sudah punya ilmu tadi, berilmu tinggi. Latif, halus, mau lewat aja. Kalau nggak berilmu, sambil lewat, sambil kentut. Karena apa? Nggak punya ilmu. Kalian sudah punya ilmu tinggi, derajatnya lembut, lewat juga tempatnya. Betul. Tuh, orang berilmu begitu, ya. Latif, halus, lembut. Kelihatan wajahnya juga, sangat apa? Sangat ceria. Orang yang berilmu. Lamnya latif, lembut, halus. Mimnya apa? Mulki. Orang berilmu udah tinggi, halus, lembut, ramah, merajai, mengayomi. Semua bisa dayomi itu, ibunya, bapaknya. Kalau salah tuh dikasih arahan, adik-adiknya, masyarakatnya. Terus nih pengasuh-pengasuh kita ini orang berilmu. Jadi ngajak kalian itu bukan benci, tapi apa? Rasa memiliki, mulki. Ini diserahin anak-anak segitu banyaknya oleh orang tua. Ini anak saya semua. Rasa memilikinya luar biasa orang yang berilmu. Enggak, ini siapa ini orang? Ini begitu, lain anakku. Jangan. Ini tidak pernah begitu. Itu pengasuh-pengasuh pesantren itu mau Jawa, mau Lampung, mau Sumedang, mau Sunda, semuanya rasa memiliki ini adalah anak saya semua. Orang berilmu itu begitu, nggak milih-milih. Ini jelek, nih
sebentar aja lah, ini jelek. Ini harus mendoain bentar saja, ini begitu, ini melapung. Enggak, kiai itu nggak pernah bilang begitu. Ya, orang berilmu itu berpatokannya adalah semuanya adalah hamba Allah. Ya, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Kita ini berasal daripada Adam dan Hawa. Kemudian Allah ciptakan apa? Bersuku-suku, berkelompok-kelompok, berbangsa-bangsa. Bukan untuk saling caci mencaci, hina menghina, tapi untuk lita'arafu, saling kenal mengenal. Ada pengajian bulan ya. Bukan untuk saling benci, bukan. Kamu di pondok ini tidak semuanya suku Sunda kan? Ada yang Sunda ngadu? Lampung? Buat wah ya. Sunda. Ketina Jibril. Sunda. Mulai sini sih, coba ya. Lampung, mana yang macam Lampung? Woi, banyak puluh. Sunda. Ada mana? Berapa orang? Ngaco, macam sana. Woi, ada banyak, ada Google. Jaseng. Woi, ada mana jaseng? Jawa Tengah. Ada. Ini Jawa Tengah ada. Allah ciptakan kalian itu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dari Adam dan Hawa. Allah ciptakan bersuku, berbangsa untuk saling kenal mengenal, bukan untuk saling hina menghina. Kalian tidak boleh di asrama, di pondok, di Lampung, Lekandung, Senabentung, Turung. Jangan begitu. Nggak boleh. Jeko, jangan kuek, mari bebek, kertas kuek. Nggak bisa begitu. Ya, nggak boleh saling hina. Yang mulia itu bukan orang Sunda, orang Jawa, orang Lampung. Yang mulia itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Itu yang mulia. Sekalipun gugupnya reot, mau rubuh, tapi bertakwa kepada Allah. Itulah yang mulia menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun rumahnya tingkat, kemudian apa? Mobilnya Alphard. Tahu Alphard? Rodanya 7. Satunya seret. Rumahnya tingkat, mobilnya Alphard, motornya lebih dari 4. Berapa lagi? Kebunnya kebun coklat, 7 perangkat, Bandungan itu pernah saat. Tapi hidupnya maksiat, akan mendapat laknat di dunia dan akhirat. Gak jaminan orang kaya, gak jaminan senang dan bahagia, betul? Jadi orang yang